Ini kita udah kayak lagi belajar nyetir ini ya. Luas banget. Iya. Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan berangkat kembali ke event Gias 2025 di ICE BSD. Tapi yang membedakan adalah hari ini kita tidak bawa kendaraan seperti mobil ataupun motor. Hari ini kita akan bawa bus. Ini dia, bus yang mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan bus ini. Ini adalah bus miliknya Kim Isan. Jadi sekarang kita berada di Cibubur untuk mengambil busnya, lalu kita bawa untuk ke Gias 2025. Apakah bisa ke Gias 2025 bawa bus? Nanti kita lihat parkirnya di mana, terus juga jalannya jauh atau tidak. Teman-teman ikutin sampai videonya selesai. Jadi sebelum jalan kita lihat dulu busnya ya. Jadi ini busnya itu baru selesai repaint kira-kira 1 bulan ke belakang. Teman-teman kalau belum nonton videonya silahkan nonton video ini. Kita udah bikin videonya pada saat bus ini selesai repaint dari Bogor. Kita bawa jalan sampai ke Depok. Untuk bagian dalamnya ya kita langsung aja. Jadi ini baru aja dinyalakan mesinnya. Jadi mungkin di bagian dalamnya masih agak panas ya karena sekarang tengah hari. Jadi seperti ini, ketika masuk langsung disambut dengan karpet ini. Jadi bus ini tuh nanti malam akan jalan teman-teman. Jadi mumpung berangkatnya nanti malam, siang ini kita pakai dulu untuk berangkat ke Gias 2025. Interiornya seperti biasa ya, kayak gini. Dan ini udah diperbaiki nih di bagian sininya. Sekarang udah mulus banget. Kalau terakhir sebelum ini di repair itu kayak agak ngelupas-ngelupas, tapi sekarang udah bagus semua. Tempat duduknya juga seperti ini, masih ya nyaman sekali seperti bawa mobil sedan. Terus ini untuk transmisinya dia memakai Mercedes-Benz 2542, masih yang Astronic, jadi masih ada tuas transmisinya di sebelah sini. Tapi ini matic ya, tidak manual alias tidak ada koplingnya. Ya, sekarang kita masuk bagian dalamnya. Senggol. Ya, kita masuk ke bagian dalamnya. Jadi ini adalah ruangan pertama. Sekarang lebih bagus ya. Bagian atasnya sekarang sudah pincolong sekali tuh. Seperti biasa di bagian sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kursi saja, yang mana kursinya besar-besar sekali. Ada cangkangnya di sini, ada meja lipatnya di sini, dan kursi ini ada kursi pijatnya. Terus juga sudah elektrik. Jadi untuk leg rest-nya, sandaran punggungnya itu dioperasikannya menggunakan tombol yang ada di sini. Dan ini sudah ada bantal dan juga selimutnya. Jadi ini udah dipersiapkan untuk ready dipakai oleh customer atau si penyewa bus ini. Gitu. Ya, kita masuk lagi. Seperti biasa di sini ada toilet. Ini toilet yang pertama karena di bus ini tuh memiliki 2 buah toilet. Jadi ini toilet pertama untuk orang-orang yang duduk di kursi depan ataupun di kursi ruangan selanjutnya. Ya. Ruangan selanjutnya. Ini adalah room karaoke, terus juga di sini ada pantry-nya, tapi bukan mini pantry. Ini pantry beneran, dia besar. Ada kompartemennya di sini, terus juga ada tempatnya untuk nyediain makanan-makanan, ada dispensernya, ada cupnya di sini. Terus ini untuk cool box-nya. Cool box-nya ini kulkas beneran sih lebih tepatnya ya. Ini belum diisi. Gitu teman-teman. Terus di sini ada sofa. Sofa ini bisa muat sampai dengan 8 orang penumpang. Tengahnya ini ada meja. Meja ini by request ya. Bisa dipasang, bisa tidak. Tapi customer yang akan pakai bus ini itu request di sini ada mejanya. Gitu. Terus kita ke ruangan terakhir. Ini adalah ruangan kamar. Real kamar. Karena di sini teman-teman bisa lihat ada kasur. Yang kasurnya tuh bisa muat 2 orang. Terus ada TV-nya juga di sebelah sini. Ini TV-nya, ada untuk lemarinya di sebelah sini. Tuh, lemari beneran ya. Ada meja riasnya juga. Dan ini untuk toilet dari kamar ini. Jadi ini kamarnya tuh toilet dalam. Nah, itu ya. Ini ada untuk klosetnya. Ini pakai Dometic ya, mahal harganya. Terus ada pewanginya, tuh ada banyak banget. Ada cerminnya di sini, ada showernya di sini, jadi bisa buat mandi. Dan ada wastafelnya juga. Terus kalau kita masuk ke toilet, di semua toiletnya itu sudah disediakan sendal. Tuh, jadi kita lepas aja alas kaki kita kalau masuk ke dalam toilet, terus pakai sendal ini. Gitu teman-teman. Terus toiletnya nggak licin karena ada
karetnya di sini. Itu kira-kira untuk interior dari bus King Isan yang kita akan bawa menuju ke Gias 2025. Jadi total bus ini tuh bisa ngangkut 8 di depan, 8 di sini, 2 di kamar gitu ya. Buat teman-teman yang mau cobain bus ini, mau sewa, bisa langsung aja ke Instagramnya King Isan Official atau nomor yang ada di sini. Oke, sekarang kita langsung aja berangkat menuju ke ICE BSD eventnya Gias 2025. Oke. Sekarang kita sudah persiapan untuk berangkat dan di sini saya tidak sendirian ya. Nih lihat, ada konten kreator guru saya ini. Wes. Ikut juga dia ya. Sekarang kita berangkat aja. Jadi dari sini ke ICE BSD itu 50 menit lah kurang lebih. Jadi kita full lewat jalan tol, nanti keluarnya langsung ke dekatnya ICE BSD exitnya. Oke. Kita jalan. Ini drone-nya udah siap belum nih? Dah. Oke. Bismillah. Ini pilot drone-nya ngeri-ngeri sedep juga nih. Oke. Jadi karena ini hari kerja ya, ini poolnya King Isan ini ada di dalam pergudangan, jadi agak-agak ramai. Oke. Bismillah. Oke, seperti biasa kita keluar dari pool. Itu melewati Jalan Raya Narogong ya. Ini kalau di sini tiada hari tanpa truk-truk besar dan juga keluar dari sini agak tricky. Jadi harus hati-hati banget karena ramai banget dan di sini orang-orang itu agak sulit untuk mengalah ya. Jadi harus pelan-pelan banget lewat sini tuh. Oke. Kiri aman? Aman. Makasih. Oke, ini dia Jalan Raya Narogong. Tapi tumben sih hari ini nggak terlalu banyak truk ya. Ya ada sih beberapa, tapi nggak sebanyak biasanya. Oke, jadi enaknya pool King Isan ini dia dari poolnya menuju ke jalan tol itu tidak jauh teman-teman. Mungkin sekitar ya 3 menit, 4 menit lah. Jadi enak banget, aksesnya mudah. Masuk jalan tol dan seperti biasa kalau bawa bus ini tuh kalau di jalan tol seperti ini terutama kita tuh bakal jarang banget yang namanya injek rem kayak gini nih. Sekarang kita udah mau sampai di gerbang tol itu udah sama sekali nggak injek rem teman-teman, tinggal pakai si retardernya aja tuh udah sampai hampir berhenti nih, tuh nggak injek rem ini, cuma mengaktifkan si retardernya aja. Jadi ya itulah enaknya mengemudikan bus dengan sasis premium adalah drivernya tuh benar-benar dimudahkan sekali. Apalagi ini kita bawa bus dengan bodi buatan karoseri New Armada, di bagian dalamnya ini kita kecepatan yang tinggi pun itu nyaris nggak ada suara sama sekali kecuali putaran ban ya, kalau itu wajar banget ada suara yang keluar. Tapi selain itu sama sekali nggak ada nih, gajuk-gajuk di sini tuh, gelodak-gelodak tuh nggak ada. Enak banget, sesenyap itu, padahal ini bus umurnya sudah tidak muda lagi ya. Ini kan satu generasi sebelum Skylander ya. Sekarang kita sudah di kecepatan kurang lebih 80 km per jam dan seperti inilah suara di interiornya. Padahal jalanannya itu lihat, jalanannya itu cor-coran yang ya teman-teman kalau lewat sini tuh hafal ya jalanan seperti ini, bergelombangnya seperti apa. Tapi di interiornya ini tidak ada suara sama sekali teman-teman. Dan ini PR-nya satu sih untuk bus ini adalah ini kan di atas sudah dikasih kaca film ya. Tapi di sebelah sininya nih kaca filmnya kurang gelap. Jadi ketika siang-siang seperti ini itu panasnya masih cukup berasa. Ini kayaknya kedepannya mau dipasangin kaca film yang cukup gelap nih di sebelah sini. Dah.
gerbang tol Limo Utama. Jadi ini bisa dibilang gerbang tol yang cukup baru ya. Tapi sekarang nih karena jalan tol ini itu udah bikin kayak mempersingkat waktu banyak banget, walaupun tolnya itu mahal tarifnya. Tapi memang orang-orang yang lewat sini biasanya orang-orang yang membeli waktu sih. Dan sekarang banyak bus loh teman-teman. Tuh lihat di depan sekarang udah ada Sinar Jaya yang lewat sini. Truk-truk juga sekarang udah banyak sekali yang lewat sini. Karena emang motong banget dan mempersingkat waktunya itu lumayan banget. Ya memang tol untuk membeli waktu ya tol ini nih. Sangat cocok untuk Anda yang buru-buru ya. Dari Depok, dari mana namanya, dari Cibitung mau langsung ke Tangerang atau mau langsung ke Merak gitu, lewat sini tuh cepet banget dibanding lewat jalan tol lingkar dalam ataupun lingkar luar atau JOR itu ya. Lewat sini jauh waktunya lebih singkat, cuman memang lebih mahal. Itu namanya membeli waktu lah jalan tol ini. Oke? Merak mana, Mas? Merak Sukabumi. Merak Sukabumi. Kita sampai di gerbang tol Serpong. Jadi ini untuk pertama kalinya aku bawa bus lewat sini ya. Dan ini kendala nih. Dua-duanya tadi sama-sama saldonya habis. Nah, ini sisa sebelah kanan nih yang saldonya habis. Kadang bingung ya. Lihat orang saldonya habis di tol tuh kok bisa gitu loh. Emang sebelum jalan dia nggak riset dulu berapa tarif yang akan dia lewati gitu loh. Itu kan gampang banget, tinggal buka Google Maps, keluar tuh tarifnya berapa gitu loh. Padahal punya mobilnya bagus gitu loh. Kayak nggak tahu ya. Kan jadinya nyusahin banget ya. Bikin macet, bikin telat orang, bikin estimasi waktu orang tuh yang harusnya udah janjian meeting 1 jam lagi, akhirnya mundur gara-gara dia. Itu banyak loh itu pengaruhnya buat orang. Masa kalah sama kita yang bus e-tolnya selalu penuh? AC. Oke, jadi ini kita sudah masuk di jalan tol Serpong menuju ke BSD ya. Iya, sama Indosiar bener. Ya, jadi ini sekarang kita sudah berada di jalan tol Serbaraja. Itu kalau nggak salah singkatan dari Serpong Balaraja. Ini tuh salah satu jalan tol yang masih cukup baru teman-teman. Mungkin baru dibuka sekitar 2 tahun lalu ya. Jadi ini jalan tol kalau terus, itu sekarang baru sampai Legok tuh ada tulisannya ya. Legok itu Karawaci sana lah. Dan nantinya kalau udah jadi full, itu sampai ke Balaraja. Ini akan menjadi shortcut juga buat orang-orang yang akan menuju ke Balaraja atau bahkan sampai ke Merak. Itu akan jauh lebih cepat karena sekarang jalan tol Jakarta Merak via Tangerang itu ya sampai Karawaci itu macetnya ampun deh. Kalau hari biasa ataupun hari libur itu macetnya parah banget. Nah, ini akan jadi shortcut atau jalan cepatnya menuju ke Balaraja atau sampai ke Merak. Jadi misalnya kita naik mobil nih ya, bawa mobil dari Bekasi mau ke Merak langsung, lewat tol ini tuh jauh lebih cepat. Mungkin bisa motong sampai 50%, 60% waktu perjalanannya gitu. Tapi sayangnya sekarang baru sampai Legok dan ini kita keluar di sini tuh ya. Pagedangan AIS BSD City Cisauk. Jadi kalau udah di sini tuh kita ke event Gias di AIS BSD itu deket banget. Mungkin cuma sekitar 5 menit aja. Ini untungnya kita hari biasa ya. Sekarang hari Selasa. Kemarin kalau pas weekend macetnya sampai 1 kilo tuh ke belakang tuh. Luar biasa banget macetnya. Kalau weekdays ya aman kayak gini. Jadi kalau teman-teman mau ke Gias dan sepi, datanglah pas hari biasa, jangan pas weekend. Ya nggak apa-apa juga sih kalau ada waktunya weekend ya. Nah ini dia exit tolnya. Kita sudah keluar dari jalan tol Serbaraja. Jadi keluar-keluarnya langsung di seberangnya Ion BSD. Ya, di seberang kita sekarang Ion BSD, langsung disambut dengan tulisan BSD City. Ini ya, ini kota dalam kota yang paling the best sih menurutku ya, BSD ini ya. Dan kalau untuk bus, kita mau menuju ke tempat parkir, itu kita parkirnya di hall 10. Jadi kalau kita bawa bus, mau lihat bus, itu enak banget. Karena parkirannya langsung dekat sekali dengan hall 11 ya. Oke, jadi ini kita belok ke kiri. Di belokan pertama, tuh langsung kelihatan ada beberapa bus di sini. Kayaknya kita coba parkiran yang paling dekat dengan eventnya ya. Kalau di sini kayaknya kejauhan. Kalau dari sini kita harus naik shuttle lagi. Ada shuttle-nya.
tapi kerja 2 kali. Kita coba parkiran terdekatnya dulu. Jadi di sebelah kanan kita sekarang adalah ICE BSD. Langsung bertemu dengan ini mobil-mobil yang lagi test drive. Gimana ya rasanya test drive tapi macet-macetan kayak gini nih? Kayak nggak berasa gitu test drive-nya. Tuh, macet-macetan. Kebayang nggak hari biasa aja udah cukup rame nih. Banyak orang yang melakukan test drive. Tuh, lewatnya sini ya lumayan lah ya ngerasain garis kejut gitu. Nah, ini salah satu parkiran yang terisi kalau sudah penuh parkiran yang lain. Ternyata di sini juga ramai sekali ya. Tuh, sebelah kiri. Nah, kalau bus harusnya masih bisa ke depan lagi, tapi kita lihat dulu apakah bisa parkir di sana. Hall 11 tuh ini. Tuh ya, ada bus pameran di sana. Ini hall 11. Hall di mana bus dipamerkan. Oke, kita cari parkir dulu. Kemarin tuh waktu weekend kita kesini ya, bus tuh parkirnya di sebelah sini nih, di sebelah kiri kita nih. Ternyata sekarang di sana tuh diisi sama mobil pribadi semua. Dan bus itu parkirnya jadi agak jauh di sana tadi. Waduh. Padahal kita niatnya parkir di sini supaya dekat ke hall 11 parkiran bus ya. Ternyata kita jauh sekali nih parkirnya. Jadi kita harus naik shuttle-shuttle seperti ini nanti dari tempat parkir menuju ke Giasnya gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi? Parkirannya penuh soalnya. Ya. Ngepres banget nih sebelah kirinya. Kalem. Coba kirinya. Oke, lurus. Tipis banget. Ya, jadi disinilah kita parkirnya ya. Ini sebenarnya khusus shuttle, tapi kayaknya nggak apa-apa. Kita bus parkir di sini. Suspensi naik kan nih? Nggak usah. Yakin? Jauh ya? Tiba-tiba serok aja. Kayak di pelabuhan ya bunyi. Nah, ini tiket nih. Oh, ini ambil tiket. Coba ya, kita tanya berapa tiketnya. Siang. Bayarannya flat 25 ya, Pak ya? 25? Ya. Sekarang apa nanti? Nanti aja, Pak. Oh, nanti aja, siap. Ya, Pak, ya. Ini kiri dulu. Ya, lurus. Kiri lurus. Ada parkir bus di belah sana, Pak. Oh, barang-barang bis itu ya? Ya. Oke. Siap. Ya. Makasih ya. Oke, ternyata parkirnya cukup jauh ya. Nah, jadi ini parkirannya, jalanannya masih ini ya, darurat ini jalanannya ini. Nah, ini kita muternya jauh ternyata. Ke sana dulu. Hari biasa aja di sini keisi ya. Ini mungkin karena parkirannya masih parkiran darurat ya. Jadi pembatas-pembatasnya ini dibikinnya tidak memperhitungkan untuk bis ini. Kita agak susah beloknya ini ya. Ini putar dulu. Putar dulu ya. Lewat sana ya. Ini kita udah kayak lagi belajar nyetir ini ya. Luas banget. Belajar nyetir ini kita nih. Sini aja ya. Nah, ini kan ini agak nyerong dulu kita. Tuh, lihat parkirannya. Aduh, samping kirinya S-Class lagi. Apa-apa ya. Aman. Ya, naik-naik dikit bannya kanan. Oke. Papa naik dikit. Nah, tricky sekali ini ya di sini. Oke. Berarti kita mundur kan? Kita mundur. Kita parkir di situ aja lah ya, tuh yang ada bus biru ya. Tapi susah juga sih beloknya. Kiri aja nih kali ya? Dalam sini nih. Kiri aja ya? Terus Oh iya, biar kita foto-fotonya gampang ya. langsung kiri. Langsung kiri ya. Ini aspal ya? Aspal ini. Lihat, ada yang lewat nggak belakang? Kosong. Kiri, kesonoin dulu, langsung putar balik. Ya kan? Enak. Iya. Sempit banget. Nah, Terus kiri. sip. Kiri. Kita kiri. Iya, kiri dulu, putar balik langsung gitu kan enak. Oh, ke sana tuh. Iya. Oh. Oh, kita bergabung. Kita nggak bisa sendiri aja nih parkirnya. Ya, di sini aja, di dalam sini Iya. sini. Nah, langsung ke kanan. Oh, langsung Putar sana. balik. Oke. Jangan masuk, Mas. Kalau nggak lu dari luar, Jul. Turun dulu, Jul. Ambil gambar, Jul. Sekali foto ya. Ya, sekarang foto. Oke, jadi sekarang kita sudah sampai di parkiran ya. Jadi tadi sebelum parkir kita muter-muter dulu karena di sini kosong banget. Jadi bisa muter-muter sampai bosen. Dan ini parkirnya di sini.
bareng dengan bus-bus lainnya. Jadi entah mengapa ya, sekarang tuh weekdays padahal ya, tapi kita parkirnya malah jauh sekali. Dari sini kita kalau mau jalan kaki mungkin bisa 1 km menuju ke Giasnya gitu. Jadi mungkin nanti kita akan naik shuttle dulu, disediakan shuttle gratis dari sini menuju ke hall 11 ya. Paling nanti kita naik itu. Oke, seperti apa Gias hari biasa, kita langsung aja menuju ke sana. Let's go. Oke, jadi ini dia untuk shuttle-nya yang akan mengantarkan kita dari parkiran ini menuju ke hall 11 Gias ya. Jadi ada beberapa perusahaan lah yang menjadi vendornya shuttle antar jemput dari parkiran menuju ke hall. Ini di belakang ada Lorena. Ini bus bandara sebenarnya, tapi dioperasikan di sini. Terus ini ada unit pariwisatanya dari Indoren. Ini sih yang utamanya untuk antar jemputnya dari parkiran EduTown ini mungkin namanya menuju ke hall 11 gitu. Yuk, tuh langsung. Nah, jadi ini dia busnya. Jadi tadi udah ada satu di depan, cuma pas aku lihat ke dalam, udah berdiri semua orang-orang di dalamnya. Jadi ini kita nunggu unit selanjutnya. Ya, kita coba lihat dalamnya seperti apa untuk bus shuttle-nya ini ya. Wah, pintunya otomatis juga loh. Wih. Halo Pak. Silakan Pak. Wow. Indoren. Indoren, pariwisata ya. Siap. Kita sering naik yang akap, ini baru sekali naik yang wisata. Ini kursi berapa Pak? 35, ini yang medium ya. Oh, enak, dingin dalamnya. Kita duduk paling belakang aja. Ya. Nah, ini kita hoki banget ya, dapat bus yang penumpangnya tidak penuh, tapi udah langsung jalan. Jadi kita nunggu cuma sekitar 1 menit, 2 menit aja tadi. Penumpangnya masih kosong banget. Padahal tadi bus yang sebelumnya itu sampai full berdiri di bagian dalamnya. Tapi ini bus yang kita naikin kosong, udah langsung diberangkatkan. Isinya cuma kita-kita aja nih. Kita sudah sampai di parkiran shuttle dekat hall 11 ya. Jadi cuma sekitar 5 menitan lah. Nah, ini. Pak, sehari berapa kali PP? Wah, seputaran pokoknya penuh, Mak. Berangkat penuh. Berapa? 10 lebih? Lebih. Lebih dari 10 sehari. Kasih ya, Pak. Ayo, Mak. Oke. Nah, jadi kemarin parkirannya tuh di sini, parkiran bus. Deket banget. Jadi kita tinggal jalan kaki ke sini sampai deh ke tempat tiketingnya. Tapi karena nggak tahu ya hari ini bisa sejauh itu, jauh juga. Padahal kemarin di sini persis parkirannya. Ya, kita langsung masuk ke dalam.